Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar materi dari buku paket ya. Kita masuk ke bentuk akar. Ini di halaman 38 ya. Oke. Di buku ini kita belajar materinya dulu, mengulang dan mengingat kembali bentuk akar. Ini ya. Kita coba lihat di bagian menalar gitu ya. Oke, diskusikan dengan temanmu cara memperkirakan nilai dari akar 5, akar 7, dan akar 200. Nah, ini maksudnya gini nih, jadi memperkirakan itu bisa sampai ke hasil akhir, tapi agak sulit kalau kita menemukan sampai berapa digit terakhirnya ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan penyederhanaan gitu ya. Misalnya ini akar 200 itu yang mendekati dengan 200 itu adalah 196 dalam bilangan kuadrat. Jadi bisa akar 200 itu sebenarnya kurang lebih dari nilai akar 196. 196 kan itu adalah 14 ya. Jadi akar 200 itu 14, sekian gitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini bisa juga akar 200 kita mengubah dengan penyederhanaan bentuk lainnya. Jadi akar 200 itu adalah akar 100 dikalikan akar 2. Jadi akar 100 bisa jadi 10, akar 2 nya berdiri sendiri. Jadi bentuk lain dari akar 200 itu adalah 10 akar 2. Nah, itu ya, kita coba nanti perdalam di materi ini. Apakah negatif 6 juga merupakan akar dari 36? Ini jawabannya tidak juga ya. Karena kalau di sini akar dalamnya bilangan positif, maka hasilnya harusnya nilainya positif juga. Walaupun kita tahu bahwa negatif 6 dikali negatif 6 itu ya 36. Gitu ya. Kalau di sini akar A-nya positif, maka nilainya pun harus positif. Oke. Kita lanjut saja ke operasi dari akar ya. Nah, ini hampir sama seperti bentuk dari aljabar ya. Jadi dianggaplah akar A dan nanti ada akar B itu seperti variabel gitu ya. Nah, ini kita menggunakan penyederhanaan perkaliannya dalam bentuk akar. B akar A tambah C akar A, jadi karena A nya sama ya, B dan C nya bisa kita buat 1, B tambah C akar A. Misalnya 3 akar 5 ditambah 4 akar 5, maka di sini jadi 3 tambah 4 akar 5 ya, kita hasilkan jadi 7 akar 5 ya. Ini dianggap variabel begitu ya kalau dalam aljabar. Ini juga sama berlaku jika bentuk pengurangan ya, sama misalnya 6 akar 7 kurangi 4 akar 7, berarti 6 kurangi 4 akar 7, 2 akar 7. Oke, ini pun sama. Jadi di dalam akarnya itu ada dua bilangan A kali B misalnya. Jadi ini bisa kita artikan masing-masing punya akar, lalu kita kalikan. Misalnya gini, akar 7 gitu ya, dikali A gitu ya, akar 7 A gitu ya sebutnya. Berarti ini anggapnya akar 7 dikali akar A dipisah gitu ya. Oke, ini juga sama untuk bentuk pecahan akar A per B, maka jadi akar A dibagi akar B gitu ya. Oke, kita coba ke tabel ini. Ini seperti tadi yang di akar 200 ya, dimaksud penyederhanaan dalam bentuk akar. Kita fokus ke sini ya, penyederhanaannya. Akar 8 itu kalau diperkirakan ya sekitar pendekatan mau 3 gitu ya, karena dari akar 9. Namun kalau penyederhanaannya jadi kayak gini, kita cari dari pembagian angka 2 yang paling sederhana dulu ya, yang paling sederhana. Jadi
kita coba 8-nya kita bagi dengan 2. Kalau bisa menghasilkan bulat, maka itu adalah bilangan yang paling sederhana. Kalau kita bagi 2 bisa seperti ini contoh ya, akar 8. Lalu kita langsung bagi 2, maka akar 8-nya kita ubah menjadi akar 4 kali 2. Nah, lalu tadi seperti bentuk perkalian tadi, jadi akar 4 kali akar 2. Nah, akar 4 ini kan bilangan kuadrat, keluar hasilnya yaitu 2 di sini. Jadi 2 kali akar 2, 2 akar 2. Kita coba contoh lain ya. Ke nomor berikutnya di sini. Akar 45. Kita bagi 2, tidak bulat. Kita bagi 3, kita setelah 2 kita coba dengan bagi 3. Di sini kalau kita bagi 3 jadi akar 15 dan akar 3 kan. Ya, kayak gini bentuknya maksudnya, bagi 3. Tapi di sini keduanya bukan bilangan kuadrat. Jadi tidak boleh sampai dua-duanya tidak ada bilangan kuadrat. Nah, tidak bisa. Nah, berarti kita hapus. Akar 2 nggak bisa, akar 3 nggak bisa. Kita coba akar dari 4. Nah, nggak bisa ya. 45 dibagi 4 nggak bisa. Yang bisa coba lagi ganti dengan 5. Akar 45 kita bagi 5. Oh, bisa. Jadi akar 9 dikali akar 5. Nah, dari hasil ini ternyata akar 9 adalah bilangan kuadrat. Nah, bisa keluar hasilnya kan bulat. Nah, seperti ini. Jadi akar 9-nya itu 3, akar 5-nya tidak bisa dihasilkan, jadi kita sederhanakan akar 45 itu adalah 3 akar 5. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini sekarang bilangannya desimal nih. Bisa. Akar 25, akar 0,25 gitu ya. Nah, ini kita ubah dulu 0,25 itu jadi pecahan 25/100. Nah, lalu kita masing-masing keluarkan. Ini bisa keluar hasilnya ya. Oke, atau kita bisa 25 kita akar 25 saja kita anggapnya. Oh, itu adalah 5 gitu. Jadi 0,5. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini kita selesaikan. Nah, anggap ini adalah latihan. Akar 108. Kita coba dengan bagi 2. 108 kita bagi 2 itu dapat 54 ya. Tapi 54 bukan bilangan kuadrat, jadi nggak bisa keluar hasilnya. Kalau 2 nggak bisa, kita coba dengan 3. Akar 108 bagi 3 bisa. Jadi akar 108 bagi 3 itu akar 36 dikali akar 3 gitu kan. Nah, akar 36 keluar nih, hasilnya ada yaitu 6. Jadi 6 akar 3 gitu. Oke, lanjut. Akar 147 kita bagi 2 nggak bisa, kita coba bagi dengan 3. Nah, 147 bagi 3 itu dapat 27 ya. Jadi enggak, maksudnya 49. Jadi akar 147 dibagi 3 itu akar 49 ya, kali akar 3 keluar ya hasilnya ya. 49 itu 7 kan, jadi 7 akar 3. Nah, begitu. Akar 200 tadi sudah di atas, jadi kita bagi dengan 2, ketemu akar 100 kan. Nah, kali akar 2, jadinya di sini 10 akar 2. Oke, bisa ya. Akar 14.400. Nah, ini anggap aja kita membaca 144 gitu kan. 144 kan 12 ya. Berarti ini langsung bulat hasilnya itu akar 120 ya. Kemudian akar 0,0576. Ini seperti tadi ya. Jadi ini bisa langsung keluar aja bulat ya. 576 itu 16 itu ya. Di sini jadi akar 0,0576 itu ya 0,16 gitu ya. Oke, kita langsung coba bentuk. Jadi kalau udah mengubah ini ya, penyederhanaannya, maka kita coba dengan operasinya kombinasi gitu ya. Contoh yang pertama nih, akar 12 tambah akar 27. Oke, sederhanakan perintahnya. Jadi ini kan masing-masing tidak bisa keluar hasilnya gitu ya, bulat ya.
Nah, ini seperti tadi, jika kita punya misalnya A akar B ditambah C akar B, jadi di sini nanti A tambah C akar B. Artinya kita akan mengubah akar 12 dan akar 27 itu dengan akar yang sama gitu. Nah, kita ubah dulu masing-masing. Akar 12 itu bisa kita ubah akar 4 kali akar 3. Nah, akar 27 juga bisa kita ubah akar 9 kali akar 3. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini sama-sama punya akar 3 di sini. Nah, kan kita tulisnya seperti ini. Nah, ini akar 4 keluar 2 akar 3. Ini yang kanan 9 kali akar 3 jadi 3 akar 3. Gitu ya. Jadi kita sekarang mengikuti bentuk ini, 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Berarti 2-nya tambah 3 aja, yaitu 5, belakangnya akar 3. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Ini panjang ya. Akar 8 tambah akar 18 dikurangi akar 32. Ini 8-nya kita ubah menjadi 4 akar 2 ya. Terus 18-nya kita bagi 2 ya, jadi 9 kali 2. Nah, ini akar 9 kali akar 2 kurangi akar 32, yaitu akar 16 kali akar 2. Nah, ini semuanya sama dengan akar 2. Nah, gitu ya, kita perhatikan. Jadi nanti bisa langsung kita lakukan operasinya. Kita keluarkan akar 4 itu 2, jadi 2 akar 2 ya. Akar 9 itu 3, jadi sini 3 akar 2, akar 16 itu 4, jadi 4 akar 2. Nah, tinggal kita ikuti operasinya, 2 tambah 3 kurangi 4 ya, 5 ya. Jadi 5 kurangi 4 maksudnya ya, jadi 1 akar 2 ya, jadi hasil akhirnya adalah akar 2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita coba kerjakan dua soal ini. Oke. Akar 20 ditambah akar 45. Jadi kita ubah dulu akar 20 nya. Ini kita coba bagi 2 jadi 10 dan 2 ya. Nah, tidak menggunakan bilangan kuadrat. Kita bagi 3 nggak bisa, berarti kita bagi 4. Nah, bisa ya. Kalau kita bagi 4 itu jadi akar 4 dikali akar 5 ya. Yang akar 20 nya jadi akar 4 dikali akar 5 gitu kan. Nah, terus tambah yang akar 45 nya bisa kita bagi 5. Nah, seperti contoh di atas. Jadi akar 9 dengan akar 5 gitu. Nah, gitu ya. Jadi akar 4 kali akar 5 itu 2 akar 5 gitu ya, kita keluarin. Tambah akar 9 kali akar 5 itu 3 akar 5. Nah, masing-masing akar 5. Berarti bisa langsung kita tambahkan 2 tambah 3 itu jadi 5. 5 akar 5 belakangnya ya. Oke. Kita coba soal yang lebih banyak di sini ya, yang berikutnya. Akar 48 tambah akar 108 dikurangi akar 27. Oke, ini kita harus samakan dulu. Kita bagi 2, 48 itu dapat 24 ya. Jadi nggak bisa. Kita bagi 3 itu 16. 16 bilangan kuadrat. Jadi bisa kita ubah akar 48 nya akar 16 dikali akar 3. Nah, itu ya. Tambah. Nah, sekarang akar 108 itu seperti tadi di atas ya. Akar 36 dengan akar 3 gitu ya. Kurangi akar 27 itu akar 9 kali akar 3. Oke. Nah, kita semua lihat belakangnya akar 3 ya. Oke, sudah sejenis. Jadi akar 16 itu berubah jadi 4 akar 3 tambah akar 36 nya 6 akar 3 akar 9 nya 3 akar 3. Nah, semuanya akar 3. 4 tambah 6 10, 10 kurangi 3 7. Berarti di sini jawaban akhirnya 7 akar 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah bentuk akar dengan penyederhanaannya dengan melakukan operasi hitungnya ya. Jadi kita akan lanjutkan di latihan 1.4 di sini ya. Oke. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Pak Andri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.